Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam semangat bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Bu Susan harapkan kalian tetap bahagia, tetap semangat, tetap aman dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Nah, mari kita berdoa semoga pandemi ini lekas berlalu sehingga kita bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan kita yang terdahulu. Jikapun kita terpaksa untuk menjalani kehidupan bersamaan dengan pandemi ini, mari kita terapkan hidup sehat sehingga kita tetap aman dan tetap terhindar dari corona. Nah, hari ini Bu Susan akan menyampaikan materi yang terkait di kelas 10 untuk semester 1. Materi pokok kita berhubungan dengan pendukung dalam mempelajari sosiologi. Ada beberapa macam dalam pendukung dalam mempelajari sosiologi ini, tepatnya ada 3. Yang pertama adalah metode dalam sosiologi, perspektif dalam sosiologi, dan teori dalam sosiologi. Tetapi di sini Bu Susan hanya akan menyampaikan untuk metode sosiologi, sedangkan untuk perspektif dan teorinya nanti di video yang lain. Jadi silahkan tonton video Bu Susan agar kalian bisa memanfaatkan apa yang disampaikan Bu Susan ini dalam pembelajaran kalian. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran discovery learning dan problem based learning, kalian dapat memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat dengan memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, kerjasama, responsif, proaktif, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, langsung saja kita menuju ke metode penelitian sosiologi. Kenapa di dalam sosiologi itu harus ada metodenya ataupun harus memiliki metode? Ini tidak lain karena sosiologi itu adalah sebagai suatu ilmu sosial, dan ini juga sebenarnya untuk ilmu-ilmu yang lain pun juga memiliki metode penelitiannya tersendiri. Jadi syarat sebagai ilmu itu dia memang harus memiliki suatu metode penelitian sehingga dapat membuktikan apa yang terjadi di dalam ilmu tersebut secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bu Susan ulangi di sini ya. Kenapa sosiologi itu memiliki metode penelitian? Karena sosiologi itu adalah sebagai ilmu sosial yang menggunakan metode ilmiah dalam memahami gejala sosial di masyarakat atau segala hal yang menjadi objek kajian sosiologi. Kemudian di sini Bu Susan sudah menyampaikan tentang prosedur penelitian sosial, bahwasanya ketika melakukan penelitian sosial menggunakan metodenya, dia harus memiliki suatu prosedur sehingga pekerjaannya ataupun apa yang dilakukannya itu dapat dilakukan secara cermat, secara sistematis dan berurutan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian sosial adalah kalian harus menentukan dan merumuskan masalah yang ingin kalian angkat. Setelah itu kalian bisa merumuskan hipotesisnya ataupun kesimpulan sementara dari masalah yang telah kalian angkat ini. Nah, bagaimana kalian bisa merumuskan hipotesisnya padahal kalian itu belum memiliki belum mengumpulkan data dari masalah yang kalian angkat. Nah, sebelum kalian merumuskan masalah, kenapa kalian bisa mengangkat masalah itu? Tentunya kalian sudah melakukan observasi observasi awal dulu, ataupun kalian sudah melihat adanya suatu gejala permasalahan di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan atau menggali informasi data sebagai
bukti pembuktian. Nah, setelah kalian melakukan hipotesis yang didahului dengan kalian sudah merumuskan masalah ini, kalian bisa mengumpulkan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ini adalah kegiatan kalian untuk mencari sedetail-detailnya data yang bisa mendukung dari masalah yang kalian angkat ini. Kemudian setelah kalian sudah mengumpulkan semua datanya sudah lengkap, kalian bisa melakukan analisis data, baik itu kualitatif ataupun kuantitatifnya. Kemudian dari analisis data ini kalian dapat menarik kesimpulannya. Apakah tentang kesimpulannya, mohon maaf, dapat menarik kesimpulan dari masalah yang telah kalian buat. Nah, begitu tadi urutannya ya. Kemudian di sini Bu Susana akan menyampaikan tentang pendekatan dalam sosiologi. Ketika kalian melakukan penelitian di kegiatan awal, kalian juga harus menentukan terlebih dahulu pendekatan apa yang akan kalian lakukan dalam sosiologi. Ini akan mempengaruhi proses analisis data dan data-data yang nanti akan kalian inginkan atau kalian harus dapatkan di dalam penelitian tersebut. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan kualitatif. Ini adalah pendekatan yang didasarkan dengan deskriptif naratif, ataupun kalian nanti harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan fakta tersebut. Ini bukan data berupa angka, biasanya ini adalah data yang diambil dari wawancara ataupun observasi yang telah kalian lakukan, seperti itu. Nanti dituangkan dalam bentuk narasi yaitu. Nah, kemudian pendekatan atau teknik kuantitatif menggunakan analisis statik karena data berupa angka-angka. Nanti hasilnya ini berbeda dengan naratif. Kalau naratif nanti hasilnya ada berupa kata-kata, nanti kalau ini berupa angka yang dibuktikan dengan tabel dan grafik. Nah, apakah kemudian kuantitatif ini tidak dijelaskan dengan kata-kata? Tetap dijelaskan dengan kata-kata, tetapi nanti buktinya ada angka-angkanya terlebih dahulu, kemudian ada grafik ataupun ada tabel, kemudian dijelaskan menggunakan kata-kata. Untuk kata-katanya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak sih, tetapi tetap ya, yang namanya penelitian pasti ada kata-kata. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah kajian pustaka, analisis isi media massa, ini kaitannya dengan studi kasus. Kemudian kalau untuk kajian pustaka ini biasanya kalian bisa di perpustakaan mengkaji buku-buku, teori-teori, kemudian kalian juga bisa mengambil referensi dari penelitian yang telah lalu didapatkan. Kemudian observasi ini dibedakan menjadi non partisipan dan partisipan. Artinya di sini adalah ketika partisipan kalian masuk ke dalam masyarakat itu sendiri. Misalkan kalian mau meneliti kehidupan masyarakat nelayan. Nah, kalian selama beberapa bulan itu ikut berbaur, ikut hidup di dalam masyarakat nelayan tersebut, sehingga nanti akan bisa melihat pola-pola interaksinya, pola-pola masalah yang ingin kalian teliti itu secara lebih mendalam. Nah, tapi kaitannya dengan ini kalian bisa kadang-kadang bisa terbawa secara emosional, sehingga terkadang subjektivitas itu juga bisa terjadi. Tetapi lebih dari itu, kalian nanti akan kalian akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam yang mungkin tidak bisa dilihat ketika kalian melakukan observasi non partisipan ataupun kalian melakukan observasi yang tidak masuk ataupun berbaur hidup di dalam masyarakat tersebut. Kemudian ada wawancara, ini mungkin telah kalian lakukan, sering kalian lakukan dengan menentukan pihak yang akan diwawancari terlebih dahulu, kemudian kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian
kalian merekamnya baik itu dengan tulisan ataupun dengan perangkat lainnya. Kemudian angket ini mungkin kalian juga pernah mengisi ketika ada kakak-kakak dari universitas yang kemudian melakukan penelitian di sekolah kita ataupun sekolah kalian yang telah lama, kemudian kalian mengisi checklist kayak gitu, itu adalah angket yang dibutuhkan dalam penelitian. Nah, ini adalah angket ini merupakan cara yang cukup mudah dan bisa menjangkau banyak orang, tetapi kadang kita tidak bisa menguji apakah orang tersebut benar-benar mengerjakannya sesuai dengan hati nuraninya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Begitu tadi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan metode dalam sosiologi. Nah, coba ada yang masih ingat tentang prosedur penelitian? Kalau tidak ingat, silahkan dibuka-buka lagi, dengarkan lagi suara Bu Susan sehingga kalian dapat memiliki pengalaman bermakna dalam pelajaran hari ini. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.